Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, judul kajian kita pada pagi ini adalah apa? Tabayyun ya. Ya, kemarin apa tuh? Tabayyun pada informasi dan qila wa qala ya. Qila wa qala. Apa itu qila wa qala? Qila wa qala itu ada satu bab tersendiri di dalam hukum fikih. Judulnya qila wa qala. Kalau terjemahkan di dalam bahasa Indonesia artinya katanya. Katanya begini, katanya begini. Jadi gimana dong? Katanya begini, katanya begini. Jadi kita itu sibuk berdiskusi dari pagi sampai petang, dari hari ke hari, minggu ke minggu, hanya mengurus katanya. Dan ini berbahaya sekali. Sikap katanya ini, kita masuk di katanya dulu ya, pembahasannya. Ini berbahaya karena akan menyebabkan Allah tidak ridho. Padahal hari-hari yang kita inginkan adalah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puncak status seseorang di hadapan Allah itu adalah mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan generasi yang sudah mendapatkan legitimasi ridhonya Allah ada dua, dan kita meniru pada dua generasi itu. Siapakah mereka yang sudah mendapatkan stempel Allah ridho dan kita perlu menirunya sehingga kita temunya termasuk di dalamnya adalah generasi sahabat, yaitu kelompok Al-Muhajirin dan Ansar. As-sabiqun al-awwalun walladzina tabauhum bi-ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Kata Allah, adapun generasi pertama dari kalangan kaum Muhajirin dan kaum Ansar, ada dua. Generasi awal itu dikenal dengan as-sabiqun al-awwalun, kelompok awal-awal dalam Islam, generasi awal dalam Islam, minal Muhajirin wal Ansar, dari kalangan Muhajirin dan Ansar, walladzina tabauhum ihsan, dan kelompok pengikut Muhajirin dan Ansar secara baik, maka Allah siapkan gelar bagi mereka. Yang dua sudah dapat gelar, yang satunya lagi disiapkan oleh Allah. Gelarnya adalah radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Nah, kita hari-hari kita sholat, kita puasa, kita bekerja, kita tidur, berdoa, zikir pagi dan sore, istighfar, bersalawat, baca kalimat la ilaha illallah. Ujung-ujungnya yang kita ingin capai apa? Ini titik mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang sahabat namanya Hudzaifah bin Al-Yamani, kalau itu orang-orang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana caranya saya mendapatkan surga Allah? Bagaimana saya mendapatkan pahala begini? Bagaimana caranya saya dapat begini, dapat begini? Hudzaifah bin Al-Yamani terbalik pertanyaannya. Ya Rasulullah, bagaimana caranya agar saya tidak terhindar dari murkanya Allah? Ya Rasulullah, bagaimana saya agar tidak masuk ke dalam kelompok orang yang tidak diridhai oleh Allah? Terbalik. Kenapa? Karena kata para ulama, amal itu dua. Satu, bangun sebuah amal, ini gasnya. Yang kedua, jaga remnya, jangan sampai amal yang terbangun menjadi batal kembali. Orang yang fokus kepada sebuah bagaimana membangun amal, lupa pada penyakit amal, tanpa terasa di perjalanannya menjadi terdegradasi, amalnya menjadi runtuh. Ini dua hal perlu diperhatikan. Apa yang bisa membangun amal dan apa yang bisa membatalkan sebuah amal. Makanya kelompok yang diridhoi oleh Allah itu hanya ada 3. Dan kita mengharap ada di salah satunya, di 2 nggak mungkin.
sudah ditutup oleh Allah. Hanya kita mengharap kelompok yang ketiga. Siapa kelompok yang ketiga itu, Pak? Di dua generasi yang sudah Allah ridhoi, kita nggak mungkin masuk di dalam. Itu udah berlalu, selesai. Yang kita harapkan hanya di kelompok terakhir. Allah katakan as-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Hanya ada 3 golongan. 2 tertutup untuk kita, 1 masih memungkinkan. Yang 2 yang tertutup adalah kita kepingin jadi kelompok muhajirin. Sudah selesai itu. Kaum muhajirin telah pada wafat. Wal ansar dan kelompok ansar itu sudah selesai juga. Kecuali tinggal namanya. Masjid Al-Muhajirin ya. Banyak tuh namanya tuh. Banyak Al-Muhajirin Barata, Al-Muhajirin Teluk Indah, banyak. Tapi kelompok muhajirin yang awal-awal udah nggak ada. Kelompok ansar sudah nggak ada. Sudah habis. Yang kita harap kelompok ketiga, walladzina tabauhum ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka muhajirin dan ansar secara baik, mengikuti ilmunya, mengikuti akidahnya, mengikuti ibadahnya, mengikuti akhlaknya, mengikuti perjuangannya, mengikuti syukur dan sabarnya. Maka kita kepingin termasuk kelompok ini, yaitu menjadi pengikut-pengikut muhajirin dan ansar secara baik, ihsan, secara baik. Maka Allah janjikan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Maka pada sekarang Bapak Ibu sekalian, tanamkan di hati kita, figur kita itu adalah 1 Rasulullah SAW, 2 kelompok muhajirin, 3 kelompok ansar. Jadi hidup kita itu kita arahkan terus begitu. Rasulullah jelas bagaimana cara mempraktekkan seperti Rasulullah itu ada di sahabat. Kalau kita orang kaya, ada sahabat yang kaya, tiru tuh. Siapa? Abdurrahman bin Auf. Siapa? Utsman bin Affan. Kalau kita orang pandai, tiru Ali bin Abi Thalib. Cendekiawan, dia menerjemahkan sifat Nabi kepada dirinya yang orang pintar. Kalau orang gagah, tiru Khalid bin Walid, Abu Ubaidah bin Jarrah, mereka panglima-panglima perang. Amr bin As, Muawiyah, tiru mereka. Kalau kita adalah orang yang awam, tuh, tiru para sahabat-sahabat yang rajin belajar ngaji, di mana-mana ngaji para sahabat yang lain. Kalau kita orang fakir, kurang harta, tiru siapa? Abu Hurairah, Bilal bin Rabah, yang ketika orangnya masih di muka bumi, tolong-tolongnya sudah masuk surga duluan. Jadi Nabi itu diterjemahkan ke dalam perilaku sahabat dan segala bentuk dan keadaannya sahabat. Nah, sahabat yang bermacam-macam itu ada pada diri kita. Kita ini siapa? Kita ini orang dikasih ilmu, berarti banyak sahabat yang berilmu. Dia terjemahkan Nabi dalam ilmunya. Siapa kita ini? Kita orang kaya, sahabat orang kaya, dia terjemahkan Nabi dalam kekayaannya. Terus begitu. Maka kita akan menjadi kelompok walladzina tabauhum ihsan, itu orang-orang yang mengikuti sahabat secara baik. Begitu menerjemahkan hidup ini sehingga kita tidak kehilangan figur, tidak kehilangan orientasi dalam hidup ini. Ada cermin kehidupan kita itu yang hari-hari kita bisa bercermin diri bagaimana kita ini hidup, sudah sesuai menuju pada titik keridhaan Allah atau kita sudah mulai menyimpang dari tujuan utama keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini teknis lapangannya begitu. Kita tidak boleh kehilangan figur. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada penyakit amal adalah qala wa qila yang menyebabkan Allah tidak ridha, maka kita melihat bagaimana bunyi hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan. Kata Nabi, inna Allah yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan. Allah ridha kepada kalian 3 hal dan Allah benci kepada kalian 3 hal.
Kata-kata kariha itu lawannya ridho. Allah ridho pada kalian 3 hal. Innallaha yarda lakum salasan. Allah ridho pada kalian 3 perkara. Wa yakrahu lakum salasan, dan Allah benci pada kalian 3 hal. Tentu yang ridho kita kepingin, yang benci kita pelindung, jangan sampai masuk ke dalam kelompok ini. Apa yang diridhoi oleh Allah yang 3 dan apa yang dibenci oleh Allah yang 3 itu? Fayarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Kata Nabi, Allah ridha kalian menyembah Allah dan kalian tidak menyekutukan Allah sedikit pun juga, baik itu syirik i'tiqadiyah atau syirik qauliyah atau syirik amali. Syirik i'tiqadi atau syirik qauli atau syirik amali. Karena syirik itu ada 3. Ada syirik keyakinan, ada syirik perkataan, ada syirik amal. 3 ini dibagi 2. Ada syirik jali, tampak jelas. Ada syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Di antara syirik tersembunyi itu adalah kita melakukan ketaatan kepada Allah, puasa, sholat, baca Quran, sedekah, macam-macam, tetapi hatinya kepingin dipuji oleh manusia. Ini syirik yang tersembunyi. Perbuatan syirik, riya itu ada syirik. Sehingga Allah tegaskan pada akhir surat Al-Kahf, Allah mengatakan wala tusyrik bi ibadati rabbika ahada. Jangan kamu duakan Allah ketika kamu beribadah kepadanya. Ketika kita beribadah kepada Allah, jangan duakan Allah. Di mana dahimu sujud kepada Allah, tapi hatimu sujud kepada manusia. Sehingga para ulama mengatakan perbuatan riya dalam amal taat sesungguhnya itu perbuatan syirik. Muara amalnya bukan lagi Allah, tapi muara amalnya adalah manusia. Ini berbahaya sekali. Dan Allah ridha manakala kita menyembah Allah. Wa yarda lakum salasan an ta'buduhu, kalian menyembahnya wala tusyriku bihi syai'an, dan kalian tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah dalam segala bentuk apapun. Ataupun perbuatan syirik yang jali, yang tampak jelas, ya kita masuk ke gereja ikut nyanyi-nyanyi dengan orang-orang di gereja, kita terlibat dalam ibadahnya orang-orang non-muslim, itu jelas adalah syirik jali, syirik tampak di permukaan, kelihatan mata. Termasuk syirik khafi itu adalah kita bangga dengan simbol-simbol kesyirikan. Itu termasuk perbuatan syirik khafi, syirik tersembunyi. Sehingga belum pernah saya sampaikan di sini adalah kalau kita itu malu ketika kita berfoto, di belakang kita adalah pusat pelacuran misalnya. Terus foto kita ada di situ, kita malu karena pelacuran itu ada perzinahan itu maksiat, dan foto kita ada di situ, kita malu, cepat-cepat kita delete. Tetapi ternyata kita nggak malu dan bangga manakala berfoto di pusat-pusat kesyirikan. Misalnya di Borobudur, Prambanan, sebagainya. Nah, kita bahas bukan dari sisi itu peninggalan sejarah, tapi kalau pusat kesyirikan, pusat penyembahan kepada selain Allah, penuh dengan patung-patung yang dipertuhankan kita, kemudian berfoto di situ dengan senangnya, kemudian kita posting ke mana-mana. Masalahnya di mana ini? Masalahnya ada di kecemburuan iman. Kita nggak cemburu kepada orang-orang yang kemudian menjadikan sesembahannya selain Allah. Kita baru cemburu kepada kemaksiatan, belum mencemburu kepada perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan iman. Jadi Allah ridha sekali kalau kita menjadi penyembah Allah dan kita bebaskan pikiran, i'tiqad, lisan kita dan perbuatan kita dari segala bentuk kesyirikan. Syirik itu jadi momok besar, syirik itu jadi najis besar dalam hidup kita. Najis besar, bukan najis kecil. Karena syirik itu akan membatalkan semua amal sekaligus. Ini satu, Allah ridha kalau kita menyembah Allah dan kemudian menjauhi kesyirikan itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua adalah
Wa anta qasimu bihablillah. Wa anta qasimu bihablillah jami'an. Yang kedua Allah ridha. Wa anta qasimu bihablillah jami'an, manakala kalian berpegang teguh dengan tali Allah secara bersama-sama. Allah ridha. Apa tali Allah? Ya ayyuhalladzina amanu wa'tasimu bihablillahi wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wahai orang yang beriman, adalah kalian berpegang teguh kepada tali Allah dan jangan kalian berpecah belah. Allah ridha kalian pegang tali Allah dan secara bersama-sama, jami'an ridha. Makanya Islam itu tidak bisa lepas daripada konsep kejamaahan. Kata Umar bin Khattab adalah la islama illa bil jamaah. Tidak ada hakikat Islam kecuali dengan berjamaah. Kenapa demikian? Karena kalau orang itu sendirian pasti rugi. Wal asri innal insana lafi khusrin. Penghafal Quran sendirian pasti rugi. Ahli puasa sendirian pasti rugi. Ahli salat sendirian pasti rugi. Ahli ilmu sendirian pasti rugi. Allah bersumpah wal asri, demi waktu, innal insan, sesungguhnya manusia ketika insan bentuknya sendirian, lafi khusrin, betul-betul berada dalam kerugian. Apa kerugian yang dimaksud? Dia akan menjadi apa? Kehilangan surga, mendapatkan neraka. Yang enggak rugi siapa? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang, jamak, bukan satu lagi. Illal ladzina, kecuali orang-orang, di mana orang-orang ini amanu, beriman. Wa amilus shalihat, beramal saleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Maka kata Umar bin Khattab menerjemahkan ayat ini, Umar mengatakan la islama illa bil jamaah, tidak ada Islam kecuali dengan cara berjamaah. Di rumah ada jamaah. Siapa? Pimpinannya, suami. Ketika berjalan 3 orang, angkat siapa? Amil safarnya. Enggak boleh sendiri-sendiri. Berangkat kemana? Siapa amil safarnya? Sebelum berangkat tentukan siapa pimpinan safar. Lagi salat, Allah katakan warkamu ma'ar rakiin, rukulah bersama-sama orang ruku. Semuanya berjamaah konsepnya. Sehingga kata Umar, la islama illa bil jamaah, tidak ada Islam kecuali dengan cara berjamaah. Wala jama'ata illa bil imarah, tidak ada jamaah kecuali ada pemimpin. Wala imarah illa bil ta'ah, tidak ada kepemimpinan kecuali untuk taati. Wala ta'ata illa bil bai'ah, dan tidak ada ketaatan kecuali dengan cara bai'at, disepakati siapa pemimpinnya. Inna ma yaqulutiku min gharamin qasiyah. Sesungguhnya serigala itu hanya akan menerkam domba yang keluar daripada kumpulannya. Maka kata Rasulullah di hadis ini dan Muslim, Allah ridha yang kedua adalah kalian berpegang teguh kepada tali Allah secara bersama-sama. Ini keridhaan Allah yang kedua. Maka di sini bagus sekali. Berjamaah ngajinya, berjamaah salatnya, berjamaah, ya. Ini sudah dapat mengimplementasikan hadis ini, mencari ridho Allah. Satu tadi Allah ridho manakala kita menyembah Allah dan tidak menyekutukan. Yang kedua Allah ridho kalau kita berpegang teguh kepada tali Allah secara berjamaah. Yang ketiga Allah ridho apabila kita tidak berpecah belah. Wala tafarraqu, kalian tidak berpecah belah. Boleh beda hizib, boleh beda firqah, tapi tidak boleh tafarraq. Zaman Nabi kaum muslimin sudah dibagi 2 kelompok. Kelompok muhajirin, kelompok ansar, tapi mereka tetap satu. Tetap berpegang teguh kepada tali Allah. Satu komando Rasulullah, satu komando Abu Bakar, satu komando Umar, terus begitu. Sekarang kita ada NU, ada Muhammadiyah, ada Dewan Dakwah, ya. Ada apa lagi? Ada NDI, ya. Kalau partainya ada macam-macam, ya, dan disebut namanya kalau partai. Ada partai topi, ada partai surban, ya. Ada partai sarung, macam-macam. Tidak apa-apa. Yang penting mereka itu berpegang teguh kepada tali Allah. Makanya yang berpegang teguh kepada tali Allah itu nama partainya adalah Hizbullah, partainya Allah. Yang keluar dari Allah namanya Hizbus Syaitan.
partai setan. Ini 3 kelompok yang diridhai oleh Allah, dan yang 3 Allah nggak ridho. Nah, ini kita harus ketahui juga. Jangan hanya berpikir bagaimana mencari ridho Allah, tapi waspada jangan sampai jatuh kepada perkara yang tidak diridhoi oleh Allah. Kata Sayyidina Ali, kenalilah kebatilan itu oleh kalian, bukan untuk jatuh di dalamnya. Kita harus tahu di mana pusat narkoba, kita harus tahu. Di mana pusat jambret, kita harus tahu. Di mana pusat pelacuran, kita harus tahu. Di mana tempat orang-orang jahat, kita harus tahu. Kata Sayyidina Ali, kenalilah kejahatan itu bukan untuk jatuh di dalamnya, tapi untuk menghindarkan diri darinya. Kita berjalan tiap hari, kita tahu mana jalan berlubang. Semalam hujan, jalanan kena air, kita nggak tahu sebelah mana yang berlubang. Kalau kita nggak kenal itu jalan berlubang, naik motor kita bisa masuk ke dalamnya, kita bisa jatuh. Tapi kalau kita kenal di mana jalan berlubang itu, kita tahu ini daerah bahaya. Karena di atas sana banyak jalan berlubang. Tiba-tiba hujan semalam deras dan lubang semua tertutup oleh air. Kalau kita tidak tahu itu jalan berlubang, kita bisa jatuh di dalamnya. Maka kata Sayyidina Ali, kenali kebatilan itu sebagaimana kita kenal kepada kebenaran, bukan untuk jatuh pada kebatilan, tapi untuk menghindarkan diri dari kebatilan. Maka 3 hal yang tidak diridhoi oleh Allah kita harus kenal. Apa itu? Sabda Nabi SAW dalam hadis ini, wa yakrahu lakum, dan Allah benci kepada kalian qila wa qala. Pertama, Allah benci kalau kita qila wa qala. Yang kedua, wa kasratu su'al, banyak meminta kepada manusia. Yang ketiga, wa idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. 3 Allah benci. Pertama apa? Qila wa qala. Yang kedua, banyak bertanya dan meminta. Yang ketiga, menyia-nyiakan harta. Hadis sahih rawahu Muslim. Nah, kita dalami pelan-pelan. Ya, kita dalami pelan-pelan. Apa saja yang diridhai oleh Allah ini? Pertama adalah qila wa qala. Qila wa qala ini bahasa Indonesia terjemahkan katanya-katanya. Ternyata katanya-katanya ini sudah ada mulai zaman Nabi. Orang-orang ngumpi, ngobrol. Ternyata sumber daripada obrolannya, sumber debatnya, sumber diskusinya adalah katanya-katanya. Dan ini sekarang kita berada di era informasi, banjir informasi. Ini berbahaya sekali. Dakwah katanya-katanya, politik katanya-katanya, kejadian masyarakat katanya-katanya. Kalau kita tidak hati-hati, kita akan masuk ke dalam yang tidak diridhoi oleh Allah, oleh persoalan sepele ini. Dan kita jangan anggap sepele, karena risikonya adalah Allah bisa tidak ridho. Perbuatannya sepele, risikonya besar. Sebagaimana Nabi mengatakan, hendaklah para wanita yang muslimah jangan sekali-kali menyepelekan amal kecil untuk tetangganya, walaupun hanya sekedar memberikan kikil kambing. Kikil itu adalah tulang yang sedikit ada daging-dagingnya, kikil. Kalau bahasa kitanya tetelan kambing lagi, ya. Atau katakanlah di rumahnya itu ada pohon mangga, makanya berbuah, agak asam-asam, nggak apa-apa, bagi-bagiin aja. Nggak pede Pak, jangan. Karena bisa jadi banyak orang yang suka mangga asam. Kebetulan tetangganya yang sedang ngidam, dikasih mangga asam sampai. Ini jangan disepelekan berbuat demikian. Karena seorang pelacur yang tiap hari itu bermaksiat, diridhoi oleh Allah, diampuni dosanya dari ahli surga gara-gara sedekah kepada seekor anjing. Padahal tetangga kita bukan anjing dan kita bukan pelacur. Yang dikasihkan bukan air, tapi makanan-makanan yang bermanfaat. Kalau dilakukan karena Allah, maka jangan sepelekan. Begitu pula dosa yang misalkan akan sepele, jangan disepelekan apabila risikonya akan menyebabkan Allah tidak ridho. Di antaranya adalah qila wa qala. Maka Bapak sekalian, hati-hati ketika nge-share dakwah-dakwah, nge-share
Ini ada, oh ini enak di perasaan, tiba-tiba di-share, ya. Begitu dilihat ternyata salah shareannya. Ini kalau perkara fikih. Ini masuk ke dalam dimensi yang lebih parah lagi, namanya dhalla wa adalla. Apa dhalla wa adalla? Kalau tadi kila wa qala, katanya, kalau ini kita lakukan di dalam dakwah, kita dapat keseran, kita baca, oh ini mimpi daripada penjaga makam Rasulullah ini. Barang siapa nge-share ini pada 10 orang, maka tiba-tiba akan mendapatkan rahmat, rezeki tidak terduga. Tapi ingat, diingatkan dengan keras, kalau Anda membiarkan ini di HP Anda, tidak di-share, maka musibah akan menimpa Anda. Takut iya, langsung di-share. Ini mah syirik. Syirik besar ini. Dia kemudian sandarkan untung rugi kepada nge-share WA yang gak jelas, bukan kepada Allah. Kebahagiaan, kecelakaan itu adalah Allah Rabbul Alamin. Dia an-nafi, dia Allah, dia pemberi manfaat, dia pemberi mudarat, bukan HP WA gitu nyebar kemana-mana. Begitu kita lihat ngaji semua jamaah. Ini masalah di mana nih? Di akidah ini. Pernah begitu Pak ya? Pernah Bapak alami itu? Terus saya yakin nggak ada besar lagi. Kalau ada kaji. Itu perkara kesyirikan Bapak Ibu sekalian. Diancam dengan mimpi juga gak jelas mimpinya, siapa pemberi beritanya. Sudah disebar, ini termasuk qila wa qala. Kalau ini dilakukan menjadi dhalla wa adalla. Dia sesat, menyesatkan orang lain. Balikin ke dia. Bertaubat kepada saudara. Yang masih manfaat dan mudarat bukan WA ini, tapi Allah Rabbul Alamin. Anda akan pernah tahu siapa yang ngirim ini dan siapa yang mimpi ini. Apakah pernah ngecek di situ ada penjaga makam Nabi? Nah, bukan Nabi dijaga. Bapak-bapak yang bolak-balik ke sana itu umroh, nggak ketemu tidak penjaga makamnya. Itu termasuk qila wa qala, itu di bidang syariat fikih. Ada qila wa qala di bidang politik. Pada saat mendengar tokoh nasional itu pidato dalam bahasa Cina, itu dikumandangkan dia, ketahuan sekarang ternyata dia ada tindak beneran, pasti bahasa Cinanya. Saya balikin ke dia, kalau berdakwah itu pakai syariat, tabayyun, jangan sampai kita umat Islam dituduh menjadi tukang hoax, jangan sampai kaum muslimin dituduh menjadi orang ahli fitnah. Tujuannya baik, caranya salah, nggak benar, salah juga. Kalau mau berdakwah berpolitik yang bersih, karena politik Islam itu beda dengan politik kafir. Orang mengatakan politik kotor karena politik kafir. Orang mengatakan politik itu jahat karena kafir. Islam mengajarkan politik dengan kemuliaannya, kebersihannya, kesuciannya. Maka politik Islam itu mengajarkan tentang kejujuran. Enggak boleh politik dibawa dengan cara memfitnah. Cek, begitu cek lagi datang 2 hari kemudian, maaf Ustaz, iya benar, ternyata teks aslinya bahasa Inggris. Jangan, kita mau berpolitik yang bersih, yang berwibawa, yang bermartabat, sehingga beda mana politiknya penyembah Allah, yang mana politiknya penyembah makhluk. Beda karakter. Jangan seperti teman-teman kita di awal-awal dakwah di Ambon. Bapak tahu peristiwa Ambon dulu itu? Perang antara Islam dan non-Muslim yang kita sebut ya. Perang. Itu kaum muslimin lagi hamil dibelah itu perut. Anaknya dibunuh. Pemuda Islam marah mereka. Begitu dia masuk ke kampung musuhnya, dibantai habis. Datang ulama-ulama dari Jawa, dari sini, dari kita, ke sana, membimbing, mengajarkan bagaimana jihad yang bermartabat, jihad yang syariah. Dibantah oleh mereka awal-awalnya. Ustaz, di kampung ini Ustaz, jangankan orangnya di kampung ini, semutnya saja kafir. Kalau perlu dengan semut-semutnya saya bantai sekali.
marah. Lalu ulama kita ditanya, ini mau berjihad atau mau berjahat? Kalau jihad itu bermartabat, kalau jahat tidak bermartabat. Kalau jahat itu hanya melampiaskan bara dendam. Yang ada adalah menginjak-injak nilai kemanusiaan. Kalau jihad mengangkat martabat kemanusiaan, menegakkan kebenaran. Ahli jihad itu ada tata caranya. Ketika Rasulullah masuk ke dalam kampung orang-orang non-muslim yang berperang, maka kata Nabi, jangan ganggu anak-anak kecil, jangan ganggu para wanita, jangan ganggu orang-orang yang sudah tua. Siapa yang diperangi? Tentaranya saja yang berhadapan-hadapan, satria. Jelas siapa musuh saya? Anda. Ya sudah, ayo kita perang. Siapa di antara kita yang mau mati? Kalau kita jelas mati syahid, hidup mulia. Kalau Anda siapa yang mau tuju? Kita masuk, kita kalahkan dia, kampungnya kita lindungi. Akhirnya setelah dibina demikian, Allah menangkan kaum muslimin. Karena kemenangan itu bukan dari dendam, kemenangan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemenangan itu diberikan oleh Allah kalau kita menjalankan syariat. Begitu dimenangkan oleh Allah, orang-orang kafir itu melihat betapa bedanya cara berperangnya orang Islam dan cara berperang mereka. Bercara berperang mereka adalah pelampiasan dendam kesumat, sementara berperangnya orang Islam itu penuh dengan peradaban, akhlak. Ketika mati udah jangan caca-caca udah. Mereka melihat perbedaan yang mendasar. Mereka melihat dulu ketika kami serang kampung orang Islam, kami bantai semuanya. Begitu kembali kampung kami dikuasai orang Islam, anak saya masih hidup, kakek saya masih hidup, ayah saya itu masih hidup, dipelihara oleh kaum muslimin. Mereka itu terketuk kemanusiaannya, betapa bedanya cara bercanda, berbondong-bondong masuk Islam. Sampai kekurangan dai yang mengajarkan cara sholat ke sana. Nah ini namanya adalah tuh, kita tidak gila wa qala, tidak dhalla wa Allah. Jadi di bidang syariat, klarifikasi kebenarannya, di bidang politik, klarifikasi kebenarannya. Karena kata pepatah Arab, al-khabar kal-gubar, berita itu bagaikan debu yang berterbangan. Maka bagi sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, Allah telah memberikan kepada kita 2 telinga dan 1 lisan. Apa maksudnya? Berbicara itu ada separuh daripada mendengar. Dan mendengar itu 2 kalinya apa yang kita bicarakan. Makanya sebuah informasi itu ketika sampai di telinga kita, maka kita endapkan dulu, kita saring dulu. Kita harus banyak mendengar daripada banyak berbicara. Karena Allah berikan kepada kita 2 telinga untuk mendengar, kiri kanan, tapi hanya 1 lisan untuk berbicara. Sehingga apa yang kita ucapkan itu berkualitas, bisa dipertanggungjawabkan kepada Allah dan kepada manusia. Ketika kita berbicara itu jelas manfaatnya, tidak menyebabkan mudarat, tidak menimbulkan fitnah kepada diri kita dan fitnah kepada kaum muslimin. Ini penting kita kaji bersama-sama karena sekarang ini adalah era WA, era TikTok, era apa lagi? IG, ya. Era Facebook. Ini berita kan kawan-kawan. Maka kalau mau kita itu dalam sehari kita menerima berita 100 berita, yang kita share maksimal 2 atau 3. Cara selebihnya kita endapkan semua. Satu kemudian galak. Ini penyakit akhir zaman. Yang kita khawatir kita terlibat ke dalam ini menyebabkan Allah tidak ridho. Resikonya Allah kata Nabi tidak ridho. Ini yang berarti. Kila wa qala. Yang bisa menjadikan dhalla wa adalla. Yang kedua adalah Allah tidak ridho wa kasratus soal. Ya, kata-kata soal ini mustarak, punya 2 arti. Arti pertama soal ini adalah bertanya. Arti kedua soal ini meminta. Sehingga wakas 100 soal ini diartikan oleh para ulama banyak bertanya dan banyak meminta.
Apa maksudnya banyak bertanya? Suka korek-korek informasi tentang seseorang yang menyebabkan kita mengetahui aib orang itu. Jadi hal-hal yang penting kita korek-korek, kita tanya-tanyain kepada orang. Yang tujuannya adalah kita kemudian mengetahui kekurangan dan aib seseorang. Padahal yang perlu kita ketahui adalah kebaikan seseorang, dan kalau bisa kita jangan tahu aib seseorang. Kebiasaan Imam Ahmad bin Hanbal, Bapak tahu kebiasaan Imam Ahmad bin Hanbal, setiap kali mau masuk rumahnya sendiri, dia nggak langsung assalamualaikum, dia hentakkan kakinya 3 kali, bukan karena baca jampi-jampi, dia hentak-hentakkan dulu, disyaratkan saya datang, baru assalamualaikum masuk rumah. Maksudnya apa? Apabila di rumah itu ada sesuatu yang berbuat tidak baik, segera tutupi. Oh, tuh ada apa datang. Sehingga masing-masing menutup aibnya sendiri, dan Imam Ahmad terbebas pada melihat aib orang lain, termasuk aib keluarganya. Yang diajarkan kebaikan, sehingga akhirnya masing-masing orang itu mendidik dirinya dengan Allah, dia bagaimana menghilangkan aib dia dan membangun kebaikan dirinya tanpa diketahui orang lain. Kata Nabi, kullu ummatin ma'fun, semua umatku diampuni, dimaafkan, illal mujahirun, kecuali kelompok mujahir, bukan muhajir tapi mujahir. Apa bedanya muhajir dan mujahir? Bukan mujahir, bukan. Ada muhajir, kalau banyak muhajirun. Ada mujahir, kalau banyak mujahirun. Ini jangan terbalik-balik ini. Kalau nggak terbalik-balik ini, jamaah mujahirun, bukan mujahir Pak, muhajir. Kalau muhajir orang yang hijrah. Kalau mujahir orang yang menampakkan aibnya. Orang berdosa di malam hari ditutup oleh Allah, pagi hari ada cerita ke teman-temannya. Semalam tahu enggak? Aku berjudi begini-begini. Tahu enggak? Aku nonton bioskop malamnya begini-begini. Ditutup oleh Allah, dibuka aibnya sendiri. Itu namanya kelompok mujahir. Kelompok yang membuka aibnya sendiri. Dia enggak dimaafkan oleh Allah. Kata Nabi, kullu ummati ma'fun illa mujahir. Semua umatku diampuni oleh Allah, dimaafkan, kecuali kelompok yang membuka aibnya sendiri. Dia bangga dengan dosa-dosanya. Sementara orang yang menutup, dia tahu ini adalah aib, dan dia malu dengan aibnya, dan dia tutup sendiri aibnya ketika Allah menutupnya. Maka kemudian Al-Imam Ahmad, dia isyaratkan kalau masuk rumahnya, dia hentakkan kakinya agar orang-orang melakukan perbuatan salah. Ya zaman itu salahnya apa sih? Kan gak ada YouTube, gak ada apa-apa ya. Mungkin kakinya diangkat ke atas, gak beradab atau gimana. Itu segera memperbaiki posisinya sehingga aibnya gak kelihatan oleh ayahnya, oleh kepala keluarga. Begitu. Jadi yang pertama adalah yang itu ada Allah qila wa qala. Yang kedua apa tadi? Kasratus soal, banyak bertanya dan banyak meminta. Di antara banyak bertanya yang kalau tidak ridho, mungkin aib orang. Banyak bertanya sampai dia mengetahui aib orang. Ini termasuk Allah nggak ridho. Yang kedua, kata-kata kasratus soal ini banyak meminta kepada manusia. Ini hati-hati. Makanya kemarin itu walaupun bercanda tapi serius. Kemana Pak? Ke Surabaya. Jangan lupa ya oleh-olehnya. Ini bercanda tapi serius, bahaya. Yang begini-begini ini bagi orang berilmu dihindari. Rasulullah SAW di dalam hadis sahih Imam Muslim, Nabi menyampaikan, ma yazalur rajulu sa'alan nas, seseorang ini selalu meminta kepada manusia hatta ya'tiya yaumul qiyamati laysa fi wajhihi mus'atu lahmin, sampai nanti dia dibangkitkan di hari kiamat dengan muka yang tidak ada sekerat daging pun di mukanya. Orang yang meminta-minta tidak dalam keadaan darurat,
Maka apalagi profesinya pengemis, sementara dia sehat bisa bekerja, maka kata Nabi akan dibangkitkan nanti di hari kiamat dan semua makhluk melihat dia profesinya pengemis. Kenapa? Karena mukanya tidak ada sekerat daging hukum. Berarti dia dibangkitkan dengan bokar tengkorak. Hadisnya sahih Muslim. Yang kedua, man sala min ghairi faqrin fa kana ma yaqulu jamra. Barang siapa yang meminta bukan karena darurat kefakiran, maka dia seakan-akan makan potongan api neraka. Maka kata-kata meminta ini Islam itu mengajarkan izzah, mengajarkan kehormatan diri. Kalau bisa memberi, tapi anti meminta. Islam itu mengajarkan the power of giving, kekuatan untuk mengasihi, bersedekah. Al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Tangan di atas lebih baik dibandingkan tangan yang di. Jangan dipolitisir. Gimana politisirnya? Pak, saya sih meminta, cuma ketika kemudian saya dikasih, tangan saya di atas ngambilnya, bukan di ini namanya mempolitisir. Pas dikasih kan begini biasanya ya, dia dibalik, begini ngambilin. Kenapa? Karena tangan di atas lebih baik dibandingkan tangan yang di bawah. Ini namanya menghil, merekayasa. Hil itu rekayasa. Dia banyak meminta, pas dikasih dia ngambilnya dari arah atas. Lebih baik. Dia berdalih tangan yang di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Itu dalam bahasa Indonesianya kinaya. Tangan di atas itu pemberi maksudnya. Bukan tangannya atas beneran. Ini orang yang meminta bukan karena kefakiran, maka dia seakan-akan memakan potongan api neraka. Yang ketiga hadisnya, al-mas'alatu qattun yaqutu biha ar-rajulu wajhahu. Meminta itu adalah cakaran, di mana seseorang itu mencakar wajahnya sendiri. Setiap dia meminta kepada seseorang berarti dia mencakar mukanya sendiri. Illa an sa'ala ar-rajulu sulqanan aw fi amrin la budda minhu. Kecuali seseorang meminta kepada penguasa. Nah, pada penguasa enggak apa-apa. Penguasa boleh. Rakyat minta pada penguasa boleh. Enggak termasuk aib. Ya, karena itu adalah memang penguasa diangkat melayani masyarakatnya. Illa an sa'ala ar-rajulu sulqan, kecuali seseorang yang meminta pada penguasa au fi amrin la budda minhu, atau dalam perkara tidak boleh tidak, harus begitu. Seperti buruh menuntut kenaikan gaji ke pemerintah, boleh. Ini termasuk mengamalkan ini, meminta kepada penguasa untuk mengatur bagaimana kesadaran dirinya dia menjadi penguasa hadir antara pengusaha dan buruhnya. Kalau tidak, di luar ini, maka setiap permintaan adalah cakaran, di mana seseorang mencakar mukanya sendiri. Termasuk perkataan tadi, jangan lupa oleh. Kita ingat hadis ini. Betul bilang kemana Pak? Umroh. Jangan lupa ya oleh. Ini berarti dia sudah mencakar mukanya sendiri. Jangan lupa ya, ajwa. Kalau mau nitip Bang Yadra memberikan ajuan itu meminta nggak boleh. Ini yang kedua, yang tidak diridhoi oleh Allah. Satu tadi apa? Qila wa qala. Yang kedua adalah kasratus su'al, banyak bertanya dan banyak meminta. Yang ketiga adalah idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Bahasa kitanya adalah mubadir israf, berlebih-lebihan. Termasuk berlebih-lebihan ini kalau kita lihat lagi ada ini. Ada pesta undangan di gedung. Ini Bapak sekalian, hati-hati. Di gedung itu ada dua penyakit. Undangan walimah, mau di gedung, mau di rumah, itu ada dua penyakit. Penyakit pertama adalah kita israf, mengambil makanan
di luar kebutuhan kita. Kita ngambil banyak dan bahkan separuh ditinggal. Saya tuh kalau ya Allah ini di luar sana tuh banyak orang kelaparan. Andaikan makannya berlebih, tentu tidak akan dibuang oleh cateringnya, akan dibagikan ke tetangga-tetangganya. Tapi gara-gara kita makan banyak, ngambil banyak, bukan makan banyak, ngambil banyak, makan sedikit. Mungkin yang terbuang itu separuh daripada persiapan. Makanya kita yang ngaji ini sekalian ngambilnya yang sedikit aja, kalau kurang nambah lagi. Itu yang paling benar. Ambillah seperlunya, kalau kurang nambah lagi. Itu yang paling bagus. Karena kita mengamalkan hadis ini, kita terhindar daripada sifat mubadzir. Kenapa? Karena Allah dan Pak Imam kita, mana Pak Imam kita? Tadi dia baca ayat. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana asy-syaitanu li rabbih kafura wa kana asy-syaitanu li rabbih kafura. Artinya ayatnya adalah innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Innal mubadzirin, sesungguhnya para mubadzir, orang-orang yang menyiapkan harta, makan dan sebagainya, kanu, mereka itu adalah ikhwanas syayatin, saudara-saudaranya para setan. Bukan hanya satu setan, tapi para setan syayatin. Kalau satu seton, kalau banyak syayatin. Jadi kelompok mubadzir ini saudaranya para setan. Wa kana syaitanu li rabbih kafura, dan setan itu ingkar pada Tuhannya. Jadi orang mubadzir ini adalah saudaranya para setan, di mana setannya adalah ingkar pada Tuhannya. Bukan satu setan, banyak setan, para setan. Makanya di antara orang banyak kerasukan itu, orang-orang yang rentan kerasukan, tiba-tiba dia kerasukan jin. Perlihatkan Bapak, di antaranya dia suka membuang makanan. Suka membuang makanan. Ini menyebabkan orang itu rentan untuk kerasukan. Saya itu ngajar ke SMK 3. Awal-awal saya masuk di sana itu lagi upacara. Kemudian ada wasiat daripada kepala sekolah. Tiba-tiba di pojokan ada pingsan, kerasukan. Kemudian itu datang temannya, yang pegang kerasukan juga, separuh kerasukan. Saya tanya ke guru agamanya, emang begini Pak? Ya sudah begini Pak, Masya Allah. Mereka sambil alih lagi. Saya bilang, kalian ini muslim, bernyembah Allah, dipermainkan oleh jin. Bangkit semuanya, bangkit kalian, ucapkan la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu kalian sadar, pukul ke temannya, ajak bilang la ilaha illallah, Allahu akbar, pukul temannya, bacain la ilaha illallah di telinganya, paksa mereka mengucapkan itu. Ramai-ramai teriak Allahu akbar, sadar semuanya. Kira-kira gimana kalau sholat keluar? Karena orang beriman nyembah Allah, kok maunya dipermainkan jin begini? Akhirnya kemana-mana, kemudian panggil ada orang kesurupan dipanggil. Oh, berbahaya juga lama-lama jadi spesial untuk menghilangkan kesurupan. Sekarang yang manggil lagi, saudara. Kenapa? Pada diri kita sudah ada kalimat la ilaha illallah. Masing-masing kita bisa mengusir jin dengan mendekatkan tauhid pada diri kita. Sudah itu berapa tahun saya sudah nggak ada lagi kasus. Tauhid tidak tegak. Setan itu lemah. Inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Tipu daya jin itu lemah sekali. Amat sangat lemah. Dia itu hanya bisa mengganggu orang yang mau menggadaikan imannya pada jin. Bagi orang yang imannya kokoh, jin itu tidak bisa berbuat apa-apa. Inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Sesuatu tipu daya jin itu lemah sekali. Maka kalau ada orang kesurupan, maka bilangin ke dia, iman kamu bermasalah. Kamu dijajah oleh setan. Ya. Nah, di antara yang menyebabkan setan kuat kepada seseorang karena dia menyia-nyiakan makanan. Kenapa begitu? Karena dia bersaudara dengan para setan. Ini Pak. Jadi tiga perkara ini yang Allah tidak ridho. Satu dari gila,
Waqala, membicarakan satu informasi tanpa kejelasan dasar dan kebenarannya. Ini kita harus steril kita dari sikap ini. Ini akhlak sebenarnya. Yang kedua adalah tasarruf soal, banyak bertanya dan banyak meminta. Bertanya tentang aib orang dan meminta sesuatu yang tidak kita perlukan, bukan sampai pada tingkat tidak boleh tidak. Hal-hal ini kita minta pada orang. Bahkan sahabat itu ada yang berbanat kepada Nabi nggak mau minta, sehingga dia itu kerjakan sendiri semuanya itu lebih bagus. Dia ada nggak bagus, nggak ada sampah buang sendiri. Ya, saya itu suatu ketika makan dengan istri di sebuah rumah makan, saya lihat ada beberapa orang tiba-tiba turun dari mobil, di dadanya itu ada palang salib. Dan saya tahu ini keluarga Nasrani. Dia makan dengan keluarganya. Sudah kita habis makan, dia berdiri semua lagi, kursinya dirapikan lagi, mejanya kemudian diambil tisu, dilap lagi, ditata lagi piring-piring kotornya, itu bersih oleh tamunya. Kata istri saya, Bi, bukan itu ajaran Rasulullah? Bukan itu ajaran Rasulullah? Rapi, bersih, berakhlak. Iya, saya. Itu kata Nabi, al-hikmatu dhallatul muslim, itu tentang hikmah barang hilangnya kaum muslimin. Kita ambil lagi. Kita jangan sampai tergugah gara-gara dipraktekkan oleh non-muslim. Padahal kita diajari itu sejak awal. Kita tersinggung ketika diamalkan oleh orang lain. Padahal itu kita tahu ajaran kita, ajaran Nabi kita. Coba kita meninggalkannya sehingga jadi barang hilang di tengah-tengah kaum muslim. Termasuk tadi ini, hak segala itu, hati-hati kita berbicara, berkomentar, hati-hati banget. Kan itu ajaran Sayyidina Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini betapa tingginya akhlak kita. Nah, ketika itu dilakukan orang lain, baru kita tahu betapa mulianya ajaran kita. Cuma diserobot oleh mereka, bukan diserobot, sebenarnya mereka niru saja, kita aja yang nggak mengamalkan. Sekarang itu kita di undangan, jangan sampai itu Abdul Malik, jangan sampai kita nyanyikan makanan, nyanyikan harta, ngambil secukupnya, kalau kurang kita nambah, sehingga piring kita bersih. Terus dibilang teman Pak, itu nanti nganggur Pak, bukan bersih-bersih. Ya biarin aja, kan bagus dapat gaji, nggak capek bekerja. Bersih, nggak ada sisa makanan di sini. Kalau ada sisa ya tulang-tulang yang mungkin bisa kita makan. Nah, obat daripada kila wakola ini Bapak sekalian, klarifikasi. Nah, kita masuk kepada judulnya kan tabayyun ya. Obatnya kila wakila adalah tabayyun. Tabayyun itu ada pada surat Al-Hujurat ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang yang fasik membawa sebuah berita, fatabayyanu, klarifikasi. Al-tusibu qauman bijahalah, jangan sampai kamu menimpakan sebuah sanksi, sebuah sikap kepada sebuah kaum dengan ketidakjelasan persoalan. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, maka menjadilah kamu di ujung persoalan menjadi kelompok yang besar karena mengambil tindakan dengan informasi yang tidak valid. Allah langsung merumuskan pada surat Al-Hujurat surat 49 ayat 6. Bapak Ibu sekalian, ini ada sejarahnya ayat itu. Hampir terjadi perang di kalangan kaum muslimin akibat ini, akibat kila waqala ini. Nabi itu punya istri namanya Juwairiyah binti Haris binti Al-Ghazali. Ibu Juwairiyah ini punya bapak namanya Al-Haris bin Dirar Al-Ghazali. Al-Haris ini pimpinan sebuah kabilah di Arab namanya Bani Mustalik.
Suatu ketika kata Al-Harith, aku diajak ngobrol oleh Rasulullah dan diajak masuk Islam. Maka aku menyambut seruan beliau. Aku belajar tentang Islam kepada Nabi. Ketika selesai, aku pamit kepada Rasulullah untuk pulang ke kaumku Bani Mustalik. Aku berjanji akan mengumpulkan zakat Bani Mustalik setelah mereka masuk Islam. Maka disepakati pada hari kesekian, tanggal kesekian, Nabi akan mengirim utusan untuk mengambil zakat Bani Mustalik. Berangkat pulang Al-Harith ke kampungnya Bani Mustalik, dakwah. Semua Bani Mustalik masuk Islam. Masuk Islam dan mereka baik Islamnya, mereka sholat, mereka bayar zakat berbondong-bondong. Bayar zakat. Yang kambing, yang sapi, yang unta, yang harta emas dikumpulkan. Al-Harith nunggu, mana utusan Nabi ya? Pada hari yang ditentukan gak datang. Mana patut utusan Nabi? Tiba-tiba ada rasa takut di hatinya. Jangan-jangan saya melakukan kesalahan ini pada Allah dan Rasulnya. Sehingga kemudian Nabi gak mengirimkan utusan. Maka dikumpulkan pemuda-pemuda pemegang kaumnya, ayo kita datang ramai-ramai ke Rasulullah, kita bawa zakat kita ini. Kata Al-Harith. Kata Al-Harith, ini bukan kebiasaan Nabi. Nabi gak pernah menyelisih janjinya. Kalau Nabi ini kemarin kirim utusan, para Nabi sudah janji, berarti ada masalah ini. Sesungguhnya Nabi sudah kirim utusan yang dipimpin oleh Al-Walid bin Uqbah. Al-Walid ini diutus oleh Nabi bersama beberapa orang untuk mengambil zakat dari Bani Mustalik. Rombongan ini berangkat ini, Al-Walid bin Uqbah berangkat. Sampai di tengah jalan nggak tahu bagaimana ceritanya. Tiba-tiba Al-Walid ini merasa mau diserbu, mau diserang oleh Al-Harith ini. Perasaan dia, jangan-jangan saya dijebak ini. Saya mau dibantai ini. Seperti kasus di mana Nabi keluar Nazirah selama 1 bulan. Apa kasusnya? 70 sahabat menghafal Quran dijebak dan dibantai di tengah jalan. Tidak satu seorang pun yang tersisa. Dibantai di tengah jalan, dijebak. Al-Walid bin Uqbah ini begitu dekat ke Bani Mustalik, tiba-tiba diliputi rasa takut. Terus dia bilang ke temannya, panik, kata dia. Panik. Balik, ngajir. Enggak ada yang ngejar, enggak ada siapa-siapa. Dia belum bertemu dengan Al-Harith, Dia belum bertemu dengan seorang pun juga di Bani itu. Dia ketakutan, dia balik, lari ke Madinah. Dia mengatakan pada Rasulullah, saya mau dibunuh oleh Al-Harith. Nah, ketika kemudian informasinya mau dibunuh oleh Al-Harith, berarti Al-Harith Bani Mustalik berontak kepada Rasul. Nabi yang pasukan dipimpin oleh Khalid bin Walid. Enggak kamu yang memimpin Rasul Khalid bin Walid, tapi pesan Nabi, cek dulu katanya. Tanya pada Al-Harith, benar enggak disampaikan oleh Al-Walid. Al-Walid adalah seorang sahabat terkemuka. Yang sahabat itu adalah derajatnya